Hai friends, welcome back to my channel. Stay tune ya di Up2Me TV. Sebelum kamu lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Up2Me TV viewers sudah mau mampir lagi dan balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas beberapa orang yang memiliki kekurangan fisik tapi mempunyai kelebihan yang luar biasa di bidang yang lain. Siapa tahu bisa membuat kalian semua dan aku juga termotivasi untuk bisa lebih bersyukur dan memaknai hidup ini dengan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dari banyak orang yang difabel tapi mampu membuat kekurangan dalam hidup dia itu menjadi kelebihan, bisa memotivasi kita juga gitu, mudah-mudahan ya. Kita langsung aja yuk, siapa aja sih mereka? Yang pertama yang akan kita bahas ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Abdullah Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah bangsa Quraisy. Beliau ini terlahir sudah dalam keadaan tidak bisa melihat. Tapi sejak mendeklarasikan keislamannya, walaupun dengan kondisi seperti itu, keinginan dia untuk mempelajari Islam, membaca Al-Quran gitu, itu tuh sangat kuat gitu. Sampai pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum itu mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sedang berkunjung ke area itu. Jadi datanglah dia ke lokasi tersebut. Langsung dia nanya-nanya tentang keislaman juga sih sebenarnya yang dia tanyakan. Tapi karena di dalam situ tuh, di dalam ruangan tersebut ya, itu Nabi Muhammad SAW sedang berbicara dengan para pemimpin Quraisy untuk menjelaskan juga tentang Islam. Saat itu memang Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi Ibnu Maktum dan kembali melanjutkan pembicaraan dengan para Quraisy. Ibnu Ummi Maktum pun meninggalkan lokasi tersebut dan tak lama menurut para tafsir Quran karena kejadian ini maka turunlah firman Allah ayat 1-4 surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka يذكر فتنفعه الذكرى. Ya karena secara tidak langsung ya namanya ditegur ya dengan adanya firman Allah tersebut gitu. Nabi Muhammad lalu mencari Ibnu Maktum. Pas ketemu dipeluk dengan erat. Dan sejak saat itu Ibnu Maktum ya jadi kayak sahabat Nabi gitu. Terus juga dikasih tugas menjadi muazin. Kalau pas lagi Ramadan, muazinnya kan ada azannya 2 kali. Pertama, azannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau Bilal azan kayak ngebangunin sahur gitu, udah mau masuk subuh nih. Kalau azannya Ibnu Ummi Maktum ngasih tahu kalau udah ditutup nih waktu-waktu kalian makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu. Walaupun menjalani tugas sebagai muazin tersebut, di dalam hati Ibnu Ummi Maktum itu tetap pengen ikut berperang. Jadi walaupun dengan keadaan dia seperti itu, dia pengen ikut berjihad karena dia percaya apa yang Allah janjikan itu nyata. Dia ingin mati dalam keadaan syahid membela agama yang ia yakini kebenarannya. Pada awalnya Nabi tidak mengizinkan ya dengan kondisinya seperti itu, tapi karena Ibnu Maktum bersikeras, akhirnya Nabi pun memberikan izin ya. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, beliau wafat di medan perang dan mati dalam keadaan syahid.
Itu tadi adalah kisah dari Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, kisah kedua dari zaman Nabi juga ada Ammar bin Jamuh. Seperti apa kisahnya? Yuk, check this out. Ammar bin Jamuh pada awalnya bukan beragama Islam. Beliau ini orang menyembah berhala. Satu hari dia menemukan berhalanya ada di tempat pembuangan sampah gitu bersama bangkai anjing. Dia kesel, kok ini yang dia sembah-sembah nih kok diem aja, sementara diperlakukan buruk seperti itu. Padahal yang ngelakuin ini anak-anak dan keluarganya si Ammar bin Jamuh. Tujuannya sih biar Ammar bin Jamuh itu tahu gitu loh bahwasanya apa yang dia sembah nih gak bisa ngapa-ngapain, udah dibikin rusak, dibikin hancur begitu, cuma bisa diem aja. Lah pas Ammar bin Jamuh ngeliat, mulai mikir, akhirnya diantar sama keluarganya mencari Nabi dan mengikrarkan keislamannya membaca 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu Ammar bin Jamuh kan pengusaha lah gitu zamannya. Itu tuh kayak menafkahkan, menginfakkan gitu ya harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus serak friends. Nah, terusnya berapa kali Ammar bin Jamuh juga karena udah belajar Islam ya udah tahu ya janji Allah itu nyata ya. Dia pengen ikut perang, jalan aja pincang. Ya, Ammar bin Jamuh itu difabelnya tuh pincang jalannya kayak diseret gitu kan. Sebelah kakinya. Masa kayak gitu mau ikut perang ya kan? Anak-anaknya pun datang mohon ke Nabi supaya jangan diizinin ikut perang. Tapi emang dasarnya begitulah ketika keimanan seseorang ini udah kuat ya. Ya udah yakin aja yang ada di dalam diri dia. Akhirnya ia pun si Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu ini tetap minta sama Nabi untuk dibolehkan ikut perang. Ya kan Nabi ngelihat dari sisi syariat ya, ini ada uzur syar'i ini orang karena dia udah tua terus juga kakinya pincang, jadi nggak wajib untuk ikut perang. Didesak berkali-kali sampai akhirnya Ammar bin Jamuh bilang, apakah surga tidak pantas dimasuki oleh orang pincang sepertiku? Akhirnya Nabi pun berpikir ulang dan akhirnya mengesampingkanlah uzur syar'i yang dimiliki Ammar bin Jamuh, yaitu difabel kaki pincang itu, diizinkan ikut perang. Dan lagi-lagi dengan kondisi kaki dia yang seperti itu tuh ya, malah maju duluan, coba kaki terseok-seok gitu ya. Akhirnya Ammar bin Jamuh pun berada dalam jajaran para pahlawan Islam yang mati secara syahid, yang membela agama dan membela kehormatan apa yang ia yakini. Selain Ibnu Umi Maktum dan Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu, ada beberapa juga sahabat Nabi yang memang difabel gitu. Tapi aku hanya memberi contoh 2 orang tersebut. Semoga kita semua dipersamakan dalam barisan umatnya Nabi Muhammad SAW dan bersama mengiringi hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya gitu. Ini kan aku bilang tadi di judul kan ada 7. Nah ini kan baru 2, masih ada 5 lagi yang akan kita bahas. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, gak ada pesannya. Ya setelah ada waktu aja, doain ya kayak gitu dulu ya friends. Makasih banyak mau nonton aku dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi buat yang udah subscribe. Yang belum, aku ingetin nih sekarang, jangan sampai kelamaan, jangan sampai kelupaan. Buruan pencet tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jadi kalau aku ada uploadan terbaru, kamu jadi yang pertama tahu. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.